Paginya baru lah itu Mbok cerita ke suaminya Mbak Kakung kan, Mas tadi malam saya lihat ini makanya saya pingsan lalalala. Terus kata suaminya apa Mbak Kakung bilang biarin aja deh, mungkin mereka lagi cari mangsa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di minggu malam ini Nadia akan kembali membawakan kisah horor Wawa spesial Ramadan. Dan di episode ini Nadia akan membawakan 2 cerita horor dari Wawa antar generasi. Yang satu mamanya Wawa, satu lagi neneknya Wawa yang bercerita juga di sini pastinya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku, namanya Rita dari Malang. Halo Rita. Jadi Rita ini menceritakan tentang kisah horor yang dialami almarhum nenek dan kakeknya yang sering dipanggil Mbah Kakung dan Boe. Kejadian ini terjadi pada tahun 1980, waktu itu Boe ini pindah dari Wonosobo ke Magelang untuk ikut Mbah Kakung suaminya. Dan pada saat itu Mbah Kakung ini bekerja sebagai penjual main-mainan anak-anak tuh loh, Wak. Mobil-mobilan anak-anak, itu. Dan pada saat pindah ke Magelang itu, Boe ini sudah membawa anak perempuan mereka, yaitu Tante Yati, Wak, atau ibunya Rita, ibunya si narasumber ini yang pada saat itu masih berusia 13 tahun. Nah, saat itu Boe dan Mbah Kakung ini ngontrak, Wak, di rumah yang rumah biasa aja gitu, rumah dari bambu tuh, rumah-rumah zaman dulu. Dan rumahnya Boe ini berjarak lumayan jauh dengan tetangga-tetangga sekelilingnya, Wak. Dan penerangan pun masih minim kali, masih pakai lampu minyak, kalian tahu. Dan di belakang rumahnya Boe itu ada kebun bambu, Wak, yang betul-betul rungkut kali itu. Jadi kalau misalnya terdengar tiup angin, nanti bakal kedengar krosek gitu tau kalian kan. Terus di depan rumahnya Boe itu belum ada apa-apa, cuma ada pohon kelapa, pohon tela, sama ya udah tanah kosong gitu aja. Bambu pun masih banyak depan situ. Nah, terus pada suatu malam Boe sama Mbah Kakung ini melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu mereka ngecat mobil-mobilan mainan itu, Wah. Ini aktivitas sehari-harinya mereka memang. Dan biasanya mereka memang tidur sampai jam 11 malam, 12 malam gitu gara-gara mengerjakan pekerjaan ini. Zaman dulu, Wak, jam segitu udah sepi kali, udah sepi-sepi betul. Sekarang aja jam 11 sekarang udah sepi kali kan, apalagi zaman dulu cuma terdengar suara burung hantu, suara jangkrik kayak gitu. Nah, waktu masih sibuk ngecat mobil mainan ini kan sampai kantuk Boe sama Mbah Kakung ini, tiba-tiba ada terdengar suara prang gitu, kayak kuali dicampai tapi kencang kali. Terus habis itu diikuti sama suara krosek-kroseknya pohon bambu. Denger itu Boe sama Mbah Kakung pun langsung tatap-tatapan kan, berdua-duanya dengar. Dan suara itu berasal dari belakang rumah mereka. Sementara kan di belakang rumah Boe itu nggak ada apa-apa, cuma ada pohon bambu banyak itu aja kan, masih kosong depan. Apalagi dia cuma bisa tatap-tatapan aja. Nenek kakek ini kan merinding juga dua-duanya, Wak. Tapi waktu itu Mbah Kakung berusaha untuk menenangkan istrinya. Dia bilang, "Oh, Dek, mungkin itu ini pancinya tetangga udah rusak sekalian dibanting tuh sama dia. Ya udah lanjutin besok aja lagi ngecatnya ya. Sekarang istirahat dulu kita," kata Mbah Kakung. "Iyalah, Mas," kata Boe kan. Udah masuk kamar. Nah, besok paginya, Wak, karena memang penasaran kali Boe ini kan mau ngecek betulan ada panci tetangga yang dibuangnya sengaja apa enggak nih. Akhirnya Boe pergilah ngecek ke belakang rumah. Dan pas dicek, Wak, nggak ada potongan kuali sama sekali, apapun itu, entah besi entah apapun yang memang suaranya sama kayak tadi malam tuh, nggak ada, kosong. Nggak ada apa-apa. Suara apa tadi malam tuh? Soalnya jelas sekali tuh suaranya berasal dari belakang rumah. Tapi walaupun memang masih penasaran kali, Boe mencoba untuk menepis pikiran buruk soal si panci banting tuh. Nah, terus malamnya yang ngecat lagi lah, kan memang itu kegiatan mereka setiap hari kan, ngecat lagi nih sampai larut malam. Dan pada saat itu mamanya Rita ini atau Tante Yati udah tidur, Wak, di kamarnya. Tapi kamar Tante Yati waktu itu nggak ada pintu, jadi cuma ditutup horden aja gitu ya. Nah, di saat jam sudah menunjukkan pukul 10.15 malam, Wak, Boe waktu itu memutuskan untuk, "Mas, saya tidur duluan ya, udah ngantuk," katanya ke Mbah Kakung. Dalam masuk kamar juga nih Boe, tinggal Mbah Kakung ngecat seorang kan. Nah, baru aja Boe ini tidur bentar, Wak, tiba-tiba Boe ini dengar ada suara orang rame-ramai di luar rumah ya. Bukan suara panci lagi, suara orang rame-ramai. Tapi suaranya nggak jelas ngomong apa, Wak. Yang jelas ada suara orang rame-rame lah di luar rumah tuh. Karena Boe penasaran, ngintip lah tuh dari jendela. Nah, pas lagi ngintip inilah, Wak, alangkah terkejutnya Boe ketika beliau ngeliat apa? Boe nengok ada sekumpulan orang, betul ada orang ramai, lagi mikul keranda jenazah, Wak. Ya, tapi keranda jenazahnya pun dalam posisi terbuka, bukan ketutup itu, tidak terbuka, lagi dipikul. Kerandanya terbuka, ada isinya, nggak ada untungnya, tapi kosong. Tapi kan seram juga tuh, muka orang bawa tuh pucat semua. Terus mereka tuh sambil ini apa, ngomong-ngomong pelan gitu loh, gemeremeng katanya. Kayak gitu lah kurang lebih. Tapi nggak jelas ngomong apa waktu itu, yang jelas Boe nengok itu apa nggak lemas ya, mau teriak nggak bisa, yang remang apa
gitu. Dan gak lama kemudian pengsan Mbok pengsan. Nah terus paginya baru lah itu Mbok cerita ke suaminya Mbak Kakung kan, Mas tadi malam saya lihat ini makanya saya pingsan lalalala. Terus kata suaminya apa Wak? Mbak Kakung bilang biarin aja dek, mungkin mereka lagi cari mangsa. Itu kata Mbak Kakung. Mangsa apa ini? Nah nih dengar Wak. Jadi ternyata sosok-sosok yang dilihat oleh Mbok malam itu yang lagi pikul keranda kosong gak ada isinya itu, mereka itu dikenal dengan nama Kromoleo Wak. Dan dalam bahasa Jawa Wak itu artinya keranda hantu kosong. Nanti nih kalau ada yang ketemu secara langsung, orang yang nengok ini harus putar balik. Karena kalau tetap maju terus nih nyamperin si keranda kosong itu, dia lah nanti yang ngisi keranda kosong di Mbok hantu-hantu tuh. Untungnya pula waktu itu Mbok gak nengok langsung depan mata mereka kan. Dan mereka pun gak tahu kalau Mbok juga ngelihat mereka. Kalau enggak Mbok itu yang diisi di keranda kosong tuh kan langsung pingsan Mbok. Nah dah lah tuh kan setelah kejadian Kromoleo tuh, beberapa hari kemudian ada gangguan lagi nih. Beberapa hari kemudian di suatu malam Tante Yati nih, Mama Erita anak mereka udah tertidur duluan Wak di kamarnya kan. Gak lama kemudian Tante Yati ini teriak histeris gitu. Beliau menjerit langsung berlari nih ke tempat mak bapaknya. Mbok bilang kenapa kok nak, ada apa? Kamu mimpi buruk kah? Lalalala. Tapi anaknya bilang enggak, aku nggak mau cerita sekarang, aku tidur sama mama papa ya kata. Nggak mau langsung cerita tuh si Tante Yati ini kan, besok pagi ya baru diceritain sama Mbok Jadi Wak ternyata Bu Yati waktu itu kan lagi tidur nih. Nah waktu lagi asik-asik tertidur itu tiba-tiba Bu Yati ini ngerasa kayak ada yang ngelus gitu palanya. Ya ngelus gitu palanya. Tapi kok ini bukan kayak tangan biasa nih, karena tangannya macam sebesar pisang Ambon katanya Wak. Besar kali ya nimpun Rasa kali dikene ya Kan ada nengok kok besar kali tangan di sini nih apa ini. Waktu dibuka mata sama Bu Yati, kalian tahu apa? Bu Yati nengok ada bayangan besar kali. Besar, bentuknya hitam, berbulu, matanya merah. Dia duduk di atas kepalanya Bu Yati ini Wak, sambil melotot ke arahnya Bu Yati kan terduduk sini di arah. Tak gitu mungkin kali. Terbayang kalian kan duduk di atas kepala Bu Yati, kita tidur sini di sini ada tengok kalian buka mata di depan mata kalian. Cuman gak langsung teriak Bu Yati itu. Dan setelah kejadiannya Bu Yati gak mau lagi tidur sendirian, dia mau tidur kalau ada mama bapak di kamar itu. Dan di malam selanjutnya Mbah Kakung sama Mbok pun ikut menemani Mbak Yati Tante Yati ini sampai bisa tertidur. Bahkan waktu itu Mbah Kakung sampai sediain bendo sebutnya ini ya. Pokoknya bendo macam pisau besar gitu loh Wak, pisau untuk belah kayu, mungkin kayak kapak mungkin ya, yang ditaruh di samping tempat tidurnya Tante Yati. Nah kalian pikir takut genderuwo tuh? Enggak sama sekali. Yang ada nih Wak, yang malam itu juga si genderuwo itu digoncang-goncangnya kamarnya siapa ini Tante Yati. Kan rumah tuh dari bambu kan, jadi dibuat macam digetarin ya macam gempa. Dan pada saat bergetar rumah ini ya, Mbak Kakung tuh nggak penakut pula. Diambilnya bendo tadi kan langsung keluar, dikejarnya tuh genderuwo, mana kau katanya. Kalau berani kau jangan ganggu anak istri aku ya, ganggu aku sini, duel sama aku sini ayo, kata Mbak Kakung berani kali ya. Dan setelah itu betulan Wak, keluar genderuwo tuh berlari, dia nampak berlari dia ke arah dapur, dikejar sama Mbak Kakung. Pas berlari kan nampak sama Mbak Kakung nih Wak, abis itu barulah dia tembus pintu belakang tuh. Nyerah Mbak Kakung enggak, keluar dari pintu belakang kan dikejarnya lagi, sampai akhirnya si genderuwo pun hilang di pohon bambu Wak. Nah berani kali Mbak Kakung tuh ya, dikejar ya betul. Dan akhirnya setelah itu masuk lagi Mbak Kakung ke kamarnya Bu Yati kan, nggak tidur Mbak Kakung malam tuh buat jagain istri sama anaknya. Dan setelah kejadian itu Mbah Kakung ini memutuskan untuk bertemu dengan salah satu kenalannya yang memang punya kelebihan di dunia mistis lah gitu. Dan pada saat berkonsultasi dengan temannya itu, teman yang Mbah Kakung ini menyarankan Mbah Kakung untuk puasa ngeruat atau dalam bahasa Jawa artinya nggak makan nggak minum selama 3 hari. Dan karena keasikan ngobrol waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Terkejut Mbah Kakung, ya Allah udah malam kali ini harus balik. Aku bergegas balik, dia panik udah malam, istri anaknya di rumah, mana rumahnya kayak gitu pula lagi kan. Udah tuh langsung balik Mbah Kakung kan, aku balik dulu ya nih, kasihan istri sama anak aku takut ada apa-apa kata Mbak Kakung kan. Dah lah balik jalan kaki nih Wak. Nah di perjalanan pulang ini tiba-tiba Mbak Kakung nih nengok ada ayam betina yang lagi mondar-mandir depan dia kan. Mondar-mandir macam lagi kehilangan arah lagi tuh ayamnya. Nah waktu itu Mbak Kakung pikir, oh itu jangan-jangan ayamnya kesesat ini, nggak tahu jalan pulang gitu kan. Kasihan Mbak Kakung karena Mbak Kakung pun melihara ayam Wak di rumah. Ya udahlah aku bawa aja lah dulu malam ini, besok biar aku cari siapa yang mungkin kehilangan ayam gitu kan. Dah diambil lah sama Mbak Kakung ayam itu, dibungkus sama Mbah Kakung pakai sarung beliau kan. Langsunglah jalan lagi nih menuju rumah. Jadi macam gendong ayam itu Wak. Tapi pada saat sedang melanjutkan perjalanan ini tiba-tiba ada yang aneh Wak. Kenapa? Karena ayam yang lagi digendong ini, yang lagi dibawa ini makin lama kok makin berat ya gitu kata Mbak Kakung. Berat sampai udah nggak kuat lagi Mbak Kakung tuh bawa Wak. Dan tanpa Mbak Kakung sadari jatuhlah ayam itu Wak. Orang berat kali nggak kuat Mbak Kakung. Dan pada saat ayam tuh jatuh Wak,
bukan ayam yang ditengok sama Mbak Kakung kalian tahu, tapi kepala, Wak. Kepala menggelinding, rambutnya panjang, mukanya hancur untuk ketawa deh. Putar-putar. Aduh, menggelinding kepala tuh. Nah, Mbak Kakung ada dasar pemberani kan nggak putar balik deh, Wak. Dicabut deh sendalnya kan dilempar. Kau ya bisa-bisanya kayak gitu, tapi nggak kena. Karena tahu nggak kena makin ngelengking lagi ketawa si setan itu. Mungkin dalam hatinya nggak kena kata gitu. Kok main-main, kok yang makin emosi lah Mbak Kakung kan sendalnya tercampak, diambil kira batu besar, Wak. Batu besar diangkut sama Mbak Kakung dilempar buak gitu. Kena? Enggak? Kena ding. Kena ding. Maaf, kena. Aku pikir nggak kena, bener. Kena, Wak, maaf ternyata kena. Aku salah tengok. Jadi Mbak Kakung diambil kan itu apa batu besar, bilang Allahu Akbar, buak. Kena, hilang habis itu. Udah tahu kepala tuh udah hilang, nggak nampak lagi. Akhirnya Mbak Kakung barulah balik ke rumah. Dan setelah Mbak Kakung sampai rumah, setelah itulah Mbak Kakung mulai puasa ngeruat tua 3 hari puasa itu, ngikutin anjuran kawannya kan. Dan saat masuk hari ketiga puasa, genderuwo tuh udah nggak kuat lagi. Genderuwo yang ganggu Tante Yati itu ada datang betulan ke Mbak Kakung, Dia bilang apa? Panas, tolong jangan puasa lagi. Mbak Kakung dengan tenang berkata, aku nggak akan puasa lagi. Kalau betulan kau jangan ganggu anak istri aku. Kau boleh tinggal di sini, kita berdampingan. Kalau memang tempat kau di pohon bambu, ya pohon bambu aja kau jangan ke sini. Kalau rumahmu di sana jangan kau banting-banting kuali dekat rumahku. Genderuwo pun bilang, iya Pak. Iya Pak, kata siapa ini? Kata siapa? Si Rita. Iya Pak katanya. Mungkin genderuwonya ngomong kayak gitu pula. Ya jangan banting kuali ya. Iya Pak, kata genderuwo tuh. Macam mana kata Rita kayak gitu, mungkin diohin betul lah nama genderuwo tuh kan. Akhirnya sejak saat itu udah nggak ada lagi suara-suara banting-banting kuali, suara keras aku rusuk macam-macam tuh udah nggak ada lagi. Terus hantu keranda tuh apa kabar Rinat? Ya kan masih penasaran kalian kan? Ternyata kata Mboe dan Mbak Kakung setelah kejadian yang pertama kali ditampain itu, gerombolan hantu-hantu yang membawa keranda tuh masih sering berlalu lalang, tapi udah macam dibiarin aja Mboe itu udah lewat-lewat lah kau. Udah macam biasa gitu loh untuk mereka. Dan setelah 35 tahun berlalu, rumahnya Mboe dan Mbak Kakung itu masih ada sampai sekarang dan sudah dihuni oleh adik atau adik beradiknya Tante Yati lah pokoknya. Karena rumah itu pun sudah berhasil dibeli oleh Mbak Kakung sebelum akhirnya Mbak Kakung dan Mboe meninggal dunia, Wak. Aku heran sama orang-orang zaman dulu bisa-bisanya berani. Ini kayaknya nih kisah kedua apa ketiga kalinya. Kakek-kakek zaman dulu tuh nggak ada takut-takutnya nih mau setan dikejarnya. Ingat kalian kan yang waktu betulan soal kepala menggelinding juga tuh. Kakek Wawa dikejarnya pakai senapan pula parang. Ini Mbak Kakung dikejar sampai lempar sendal, lempar batu lagi. Nggak ada takut-takutnya. Sekarang entahlah. Bapak aku sih penakut dah dulu almarhum. Penakut kali. Lagi bawa mobil ada sekelebat putih lewat telepon mami. Minta dikawankan sampai nyampe rumah. Iya kan, pasti coba cerita dulu kakek-kakek kalian dulu pasti lebih pemberani. Ya semoga kakek-kakek kita sekarang juga lebih pemberani lagi sih. Oke, itu kisah pertama, kita lanjut lagi ke kisah kedua, Wak ya. Nah, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini datang dari wawa aku yang namanya Shiva dari Papua. Halo Shiva. Nah, Shiva ini ingin menceritakan pengalaman horor yang dialami mamanya dan teman-teman mamanya pada saat mereka semua ini masih SD, Wak. Dan FYI juga mamanya si Shiva ini lahir pada tahun 1980-an. Dan mama Shiva namanya Tante Anita. Ya, nah kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi, Wak, waktu itu Tante Anita ini bersekolah di SD di salah satu kota di Papua. Nah, di kompleks tempat tinggalnya Tante Anita ini dulu ada namanya Kali Biru, Wak. Nah, kenapa dibilang kali biru? Karena kalinya tuh dalam sampai warna biru tuh loh, Wak, saking jernihnya. Padahal dalam tuh, Wak, kali itu. Ini kali ya, bukan sungai. Dan setiap minggu pasti Tante Anita sama kawan-kawannya pergi main ke sana, berenang di sana gitu. Dan sebelum aku lanjut FYI dikit nih, Wak ya, Papua ini kan dulu dijajah Belanda. Nah, kali biru di kompleks Tante Anita ini ada kayak 3 tingkatan gitu, Wak. Tingkat pertama masih pemukiman warga. Tingkat kedua ada kayak selang gitu loh, Wak, untuk aliran air ke rumah-rumah warga. Dan tingkat ketiga itu ada macam pipa besar kali, Wak. Nah, si pipa besar ini sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, terus dekat pipa tuh ada pula pohon beringin gitu, besar. Nah, jadi gitu ya kurang lebih gambarannya. Balik lagi ke ceritanya Tante Anita kan. Jadi, di suatu hari Tante Anita ini pergilah ke Kali Biru itu. Dan kali ini Tante Anita pergi sama salah satu tetangganya yang udah SMP, Wak, ikut berenang juga di Kali Biru itu. Namanya Fahmi. Kita sebut aja lah Fahmi pokoknya. Dan hari itu Fahmi ini berenang sampai tingkat ketiga dari Kali Biru tuh, dekat tempat pipa besar itu. Sedangkan Tante Anita sama teman-teman yang lain tuh cuma di tingkat kedua aja. Nah, pas lagi asik-asiknya main, tiba-tiba Fahmi ini turun ke tingkat 2. Terus Fahmi bilang,
kok dahi aku berdarah ya? Padahal aku tadi waktu nyelam gak ada loh macam terbentur apa-apa nih, kok aku timbul malah berdarah dahi aku, kata Fahmi. Waktu itu salah satu kawannya Tante Anita bilang mungkin kok ketabrak sesuatu yang tajam mungkin, tapi kok gak kerasa. Sumpah gak ada weh, aku ingat kali gak ada batu atau apapun yang aku tabrak, sama sekali gak ada. Sempat pada bingung anak-anak waktu itu sempat berdebat pula orang tua waktu itu. Gak kerasa kok tuh Fahmi, nggak tahu aku nyelam gak juga yang hilang-hilang ingatan kali kok tuh, sebab berdebat. Akhirnya setelah kejadian ini mereka semua pun memutuskan untuk balik ke rumah, takut kenapa-napa pula orang dahinya si Fahmi udah berdarah gitu kok. Udah balik semua nih ke rumah masing-masing ya kan. Dan sesampainya Fahmi di rumahnya dia bilang sama papanya, "Pa, nih dahi aku berdarah," katanya. Nah sama papanya dikasih macam bubuk kopi gitu untuk bisa menghentikan keluarnya darah di dahinya si Fahmi itu. Udah kok besok-besok hati-hati lah mainnya, kata bapak ya. Udah tuh, setelah inilah kejadian mistis pun dimulai. Jadi keesokan harinya setelah dahinya Fahmi itu berdarah, Fahmi ini jadi sakit-sakitan. Dia demam, batuk, kepalanya pusing. Dan setelah 3 hari nggak juga sembuh, nggak juga membaik, akhirnya orang tua Fahmi ini memutuskan membawa Fahmi ke rumah sakit, diperiksa ke dokter. Nah waktu dicek sama dokter bilang, "Fahmi ini nggak ada sakit apa-apa kok, ibu bapak nggak kenapa-napa anaknya. Bebe aja kepalanya, tidak ada penyakit sama sekali yang diderita sama si Fahmi gitu. Even demam pun nggak ada, dokter pun bilang baik-baik aja anakmu ini." Nah dengar itu bingung lah orang tua si Fahmi, "Dah jelas anak aku selesu ini, selemah kayak gini bisa-bisanya dibilang nggak ada penyakit apa-apa." Tapi walaupun dokter bilang nggak ada penyakit, dokter tetap kayak ngasih multivitamin gitu lah buat si Fahmi ini. Nah malamnya sepulang dari dokter, mama Fahmi ini masakin bubur gitu lah buat anaknya kan, supaya setelah Fahmi ini makan bubur itu dia bisa lanjutin minum obat gitu. Nah pas buburnya ini udah jadi mamanya mau suapin nih ke si Fahmi kan, tapi pas mamanya ngarahin sendok ke mulutnya Fahmi Fahmi langsung refleks ngomong, "Nggak mau mah, di mangkok buburnya tuh ada keluar tangan berbulu," katanya. "Hitam, kukunya panjang, nggak mau Fahmi makan," katanya gitu Mama Fahmi dengar itu spontan kaget lah. "Apa?" Aku bilangnya, "Aku masakin bubur ayam buat kok bisa-bisanya dibilang tangan berbulu pula di bubur aku." Tapi waktu itu mamanya si Fahmi ini mikir, oh mungkin Fahmi ini lagi berhalusinasi kali ya, perkara sakit dia ini. Dan mamanya Fahmi waktu itu nggak nyerah sama sekali karena anaknya belum makan pula ya kan. Dia tetap suruh makan lah sayang, makan, dipaksain makan. "Kamu nih lagi aneh-aneh aja pikiran kamu nih," katanya. Tapi tetap Fahmi nggak mau Fahmi makan. Dah ditolak itu Akhirnya perkara anaknya nggak mau makan, mamanya pun nyerah. Dan nggak lama setelah itu tiba-tiba Fahmi ini ngomong ke mamanya, "Mama, Papa, aku mau tiduran, mau baring. Tapi pas aku baring nanti, Mama baring di kanan aku ya, Papa di kiri aku. Terus kalian cium pipiku ya," kata Fahmi gitu Nah mendengar permintaan Fahmi, orang tuanya si Fahmi pun jadi bingung dikit nih kok tumben-tumbennya nah aku ini minta tidur di samping-sampingan semua sama minta dicium gitu. Apalagi posisinya harus pas lagi baringan tuh baru dicium gitu kan. Karena memang gak pernah ya si Fahmi tuh kayak gitu sama mama bapaknya Nah orang tuanya Fahmi yang memang masih khawatir sama kesehatan anaknya, ya mereka nurut-nurut aja lah permintaan Fahmi. Orang itu juga hal yang wajar kok dilakukan orang tua ke anaknya kan. Dan mereka juga mikir mungkin karena si Fahmi ini betul-betulan gak enak kali badannya, jadi agak sedikit manja gitu, pengen dimanja-manja sama orang tuanya, nggak ada salahnya juga. Nah singkat cerita betul tuh dikabulkan sama orang tuanya kan. Tiduran lah orang tuanya Fahmi di samping kiri kanannya si Fahmi. Mama di sebelah kanan, bapak di sebelah kiri. Terus mereka nyium pipi Fahmi sama-sama kiri kanan gitu bersamaan. Mama cium pipi kanan, bapak cium pipi kiri ya. Dan setelah papa mamanya ini nyium Fahmi kalian tahu si Fahmi bilang apa? Ini sedih kali sih. Berat kali aku pas baca email dari si Syifa nih. Kalian tahu apa? Setelah dicium sama kedua orang tuanya, Fahmi ini langsung tersenyum dan dia bilang, "Ya udah Ma, Pa, saya pergi dulu," katanya. Nah mendengar perkataan Fahmi, mama bapaknya makin bingung lagi kan, ngomong apa anak kita nih Papa? Apa maksudnya Fahmi? Kata mama bapak ya kan. Belum sempat terucap lagi kata-kata itu, matanya si Fahmi udah terpejam. Dan Fahmi sudah tidak bernafas lagi. Aduh, orang tua Fahmi yang panik pun langsung ngecek betulan nih nadinya si Fahmi. Jantung Fahmi dicek udah gak berdetak lagi. Meninggal dunia langsung Fahmi malam itu juga setelah dicium bapaknya. Apa gak sedih kali cerita nih kan? Orang tua Fahmi yang nengok anaknya meninggal di depan mata mereka, menangis jadi-jadinya Bingung kali mereka apa yang sebenarnya terjadi sama anaknya tuh. Tapi macam mana lagi, waktu itu mereka gak bisa berbuat macam-macam. Anaknya sudah pergi, mereka hanya bisa mengikhlaskan Fahmi dan gak mungkin bisa kembali lagi, ya kan? Dan keesokan harinya Fahmi pun dimandikan sama keluarganya. Dan pas dimandikan inilah keluarganya Fahmi menemukan ada sesuatu yang janggal di tubuhnya Fahmi. Apa aja? Yang pertama, di lehernya si Fahmi nih macam ada jejak tangan warna biru tuh biru lebam. Jadi macam leher Fahmi ini baru dicekek gitu Itu yang pertama.
Hal janggal kedua, ini nih epic sih. Hal janggal keduanya adalah muka si Fahmi ini berubah, Wak. Berubah. Nah, berubah itu kan Fahmi ini kan masih SMP, masih ingat kalian kan? Tapi pas si Fahmi dimandikan, mukanya Fahmi ini berubah macam udah jadi orang tua tuh kalian. Macam muka bapak-bapak umur 40-an tuh. Tapi muka Fahmi, bukan muka orang lain, muka bapak-bapak 40 bukan muka Fahmi. Tapi mukanya macam Fahmi umur 40 tahunan gitu, macam bapak-bapak. Nah, kalau menurut masyarakat sekitar, Wak, kenapa hal ini bisa terjadi sama Fahmi? Karena Fahmi sudah diambil oleh penghuninya Kali Biru. Karena apa? Jadi kata Syifa nih, Wak, ya, pernah lah di hari-harinya si Fahmi ini masih sakit dulu, orang tuanya ini sempat ngadain pengajian gitu, Wak, di rumah mereka. Dan pada saat pengajian sedang berlangsung, tiba-tiba Fahmi ini kesurupan. Dan waktu itu Fahmi ini sempat kayak ngamuk gitu. Si Fahmi waktu itu, Wak, katanya tiba-tiba duduk, dia berpangku kaki gini kan, terus dia teriak, "Saya rajanya Kali," kata dia gitu. Nah, terus waktu dia ngomong itu suaranya macam bapak-bapak. Dan setelah Fahmi teriak itu langsunglah dia pingsan, Wak. Jadi gara-gara kejadian kesurupan inilah, Wak, banyak warga yang percaya bahwa Fahmi ini sudah diambil oleh Raja Kali itulah. Dan semenjak kematian Fahmi dari zaman dulu nih, Wak, ya, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, Tante Anita, kawan-kawannya, pokoknya semua warga di sana udah nggak berani lagi naik ke kali itu. Sampai sekarang nggak ada yang berani. Sedih kali, Wak, ya. Kita kirimkanlah Al-Fatihah untuk Fahmi sama-sama ya. Nah, kenapa dahinya bisa berdarah? Itu wallahu alam. Tapi yang jelas setelah dahinya berdarah tuh lah Fahmi jadi kayak gini. Kebayang gak sih perasaan orang tuanya kayak gimana tuh? Itulah permintaan terakhirnya si Fahmi ya. "Mama, papa tidurlah di samping kiri kanan abang. Fahmi, cium sama-sama ya. Cium dah, pergi dulu ya Fahmi, ma, pa. Pergi." Masya Allah. Semoga tenanglah Fahmi di sisinya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Cerita mana yang paling horor menurut kalian? Iya betul lah, komen di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirimkan semua cerita lengkap kalian ke email di bawah ini dengan sertakan nomor WhatsApp serta Instagram kalian supaya kami gampang hubungin kalian kalau video kalian di-up di video selanjutnya. Ya, oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.